Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat kudrat dan iradatnya lah kita pada malam ini dapat lagi berkumpul di tempat yang mulia ini, atau di langgar Nurul Islam ini, dalam rangka kita sama-sama memeriahkan dan membesarkan akan bulan di mana diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas perkumpulan kita pada malam ini di langgar ini, kita berataan tercatat sebagai orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, nanti akan besertaku masuk ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan kita berataan ini, khususnya jiran langgar jamaah Nurul Islam ini, masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, para aulia, para zu'ama, dan para alim ulama yang mendahului kita. Semoga para arwah mereka tersebut mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang ulun hormati, yang sebenarnya ulun kada menyangka malam inilah pada mengisiakan acara di langgar ini. Sore tadi ada utusan dari jamaah Nurul Islam ini, 2 orang perempuan datang sore. Pas ulun kada di rumah, ke Padang. Katanya minta isiakan acara di langgar ini.
ulun kira nama ngisi di sinilah malam ini bila kada Guru Fahrudin, Guru Mas Raji, Haji Mas Raji. Ternyata ada utusan sore tadi, artinya beginian minta isiakan acara pada malam ini. Jadi ulun menyangka lah, padahal mendadak tuh, sedangkan persiapan ulun kada pasti ada. Satu, kemudian pulang di Quran itu ada satu surah yang pertama. Surah apa ya? Surah yang pertama di dalam Al-Quran itu surah Fatihah. Ini tadi dipadahkan ini protokol tadi. Ujarnya Ummul Quran. Ngapainnya Ummul tuh ya? Nah, induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Kadada Quran itu orang mengatakan artinya Abul Quran, bapaknya pun beda. Jadi kita jangan hirilah di beginian. Abul Quran beda. Kan Ummul Quran di dalam surah An-Nisa tadi pulang surah bapak apa beda? Nah, surah Aba kayaknya beda. An-Nisa Tuhan menjadi sangat itu mengangkat harkat dan martabat bibinian kok. Nah, jadi ini kira mendengar bibinian leh. Artinya supaya menggairah artinya nih. Nah, supaya tahunya. Kemudian pulang yang ketiga Nabi sendiri berkata, ujar Nabi al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Kadang Nabi itu mengatakan al-jannatu tahtal aqdami abi. Al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Surga itu ujar Nabi di bawah telapak kaki ibu. Nah, ibu juga. Nah, kadang Nabi itu mengatakan surga itu terletak di bawah kaki bapak, Dede. Jadi itulah artinya tidak lepas daripada untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita itu tidak lepas daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu bila lahir bibinian itu dibunuhnya, dianggapnya sampah karena berguna aja oleh orang-orang jahiliyah sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pernah terjadi Sayyidina Umar ibnu Khattab. Sayyidina Umar itu sahabat Nabi jelas. Sayyidina Umar itu sih berumur Imbah Umar menangis din. Menangis sejadi-jadinya Sayyidina Umar nih. Imbah menangis kan galak ada tawa pula. Mikir sih tertawa. Lalu diantara nala ini melihatlah rasa heran juga nih. Ditakoni, wahai Umar, kenapa pian tadi tan menangis sa? Ujar sidin kayak ini kisahnya. Dahulu sidin aku lagi belum Islam. Lagi belum aku masuk Islam, jadi aku ada umahnya beranak bini-bini. Ku bunuh sih hidup-hidup ku tanam, tabuakan uang. Nah, hidup-hidup ku sih ku bunuh. Nah, bila aku taganang di situ, sih aku pasti menangis. Kenapa? Karena orang yang kada berdosa jadi ku bunuh hidup-hidup. Anakku di sini. Nah, bila aku ingat di sini aku kada bisa menangis. Nampian tertawa, apa nang apa aja sahabat yang lain lah. Nampian galak tertawa dan apa? Waktu itu di sini aku bepergian di tengah padang pasir di sini. Setelah bepergian itu sih aku membawa bakal makanan nih. Tapi sini tengah jalan itu aku kehabisan bekal. Nah, aku lihat di sini ada roti. Roti itu berbentuk patung. Nya sambahan orang dahulu patung. Inya orang jahiliyah itu pian bilanya sugih ngolah patung ke emas. Bila inya bebaya sugih pirak. Bila inya kadepati sugih bener pina-pina bener kayu yulehnya. Nah, pacang sambarnya tuh. Nah, ada juga pulang roti. Nah, dibikinnya kayak manusia. Kita sambarnya tuh nya itu kawa dibawa jinya kemana-mana. Nah, kayak itu juga Sayyidina Umar tadi beulasin roti dibawa sidin bepergian. Merasa kelaparan, tiba-tiba aku mati sih makan Tuhan. Nah, pasti makan Tuhan, mbak kepalanya aku pugal sidin makan. Nah, begitu pulang sidin asal lapar pasti lagi tangannya pulang pugal. Nah, jadi aku tertawa terus aku asal lucu di sidin. Lucunya tuh aku makan Tuhan. Nah, kayak itu. Nah, jadi itu cerita orang-orang dahulu di zaman jahiliyah. Nah, jadi sebelum kita
cerita tentang Isra dan Mi'raj ini kita menambah pengetahuan dulu beberapa dulu. Nah, apakah Isra Mi'raj ini biar kira-kira banyak yang hafal sudah. Nah, sebab sebelum tahun ya nah ini tuh hanya dikisahkan orang. Nah, kemudian pulang di bulan Rajab inilah. Di bulan Rajab ini diantaranya banyak peristiwa. Bukan hanya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah, tapi banyak para tokoh-tokoh, para ulama-ulama, para sahabat-sahabat Nabi yang dahulu itu nang lahir di bulan Rajab. Jadi ulun kada mengisahkanlah nang banyak tuh kada mai waktu. Saya kong aja ulun kisahkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pian lahirnya di bulan Rajab, tanggal 12 Rajab lahir Sayyidina Ali. Lahirnya di mana? Di dalam Baitullah. Kalau hebat, siapa ada yang lahir dalam Baitullah? Pada waktu itu umatnya Sayyidina Ali itu sidin turun rencana hendak tawaf ke Baitullah. Sampai di situ rupanya lah maka hamil tua. Sampai di situ rupanya paru sakit. Lalu sidin rasanya hendak melahirkan. Lalu pingkot sidin ke dinding Baitullah itu. Bapingkot situ ada kelambu Baitullah. Bapingkot sidin sambil berdoa, mudah-mudahan akhirnya aku melahirkan ini dalam keadaan selamat. Kata kawal lagi buri ke rumah, ada lagi orangnya tak duduk dah. Lalu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dinding Ka'bah yang batu itu terbuka. Kada pintunya, kada yang terbuka, dinding Ka'bahnya yang terbuka. Lalu masuk sin ke dalam. Tiba sin masuk, dinding Ka'bah tertutup. Dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu nak melihat kejadian waktu itu adalah Sayyidina Abbas memarina oleh Nabi bedang sanak lawan Abu Talib, laki nang laki Fatimah nih. Ini ngaran bini apa ngaran kuitan Sayyidina Ali itu Fatimah juga, Fatimah binti Asad. Jadi lalu dihabarakan lawan Abu Talib. Wahai Abu Talib, bini ikam tadi kelihatannya masuk ke dalam Ka'bah tuh, dan kelihatannya hendak berenak. Lalu didatangi oleh Abu Talib tadi bersama-sama. Sampai di situ kan aku buka pintu Ka'bah itu terkunci, dindingnya tuh pula makin jaga ada kawah batu. Akhirnya apa? Paksa ditumbuhi di luar. 3 hari berikutnya hanya sin keluar dinding Ka'bah terbuka, keluar sidin dengan menggendong seorang anak. Jadi pada waktu itu seorang anak laki-laki, lalu oleh Abu Talib, Sayyidina Ali itu kan didengarani Sayyidina Ali kada asalnya Haidar. Apa artinya Haidar tuh ya? Singa. Karena menyerupai dengan paninian Sayyidina Ali itu di pihak Kuitan Bini itu Asad. Apa artinya Asad? Singa juga. Artinya singa padang pasir. Jadi Sayyidina Ali itu dengarani dengan Haidar asalnya singa. Siapa nama merubah Sayyidina Ali? Merubah Ali itu siapa? Nabi kita. Ujar Nabi kita ngarannya ini nang bagus Ali. Apa artinya Ali? Orang nang tinggi. Ya Allah, jelas Ali tinggi. Artinya tinggi itu tinggi segala-galanya. Tinggi pengetahuannya, tinggi keberaniannya, segala-galanya yang tinggi. Kenapa jadi terbukti apa pengetahuannya tinggi? Sayyidina Ali itu sebab hadis Nabi, ujar Nabi, aku ini adalah ilmuku ini, aku ini adalah kutanya ilmu. Sayyidina Ali itu pintu gerbangnya. Itu hadis Nabi tuh. Aku inilah kuta ilmu, Sayyidina Ali itulah gerbangnya. Ujar bubuhan Hawaris, amun tanto kayak apa keahlian kapitaran Sayyidina Ali. Buhan Hawarisnya hiri juga ucapan Nabi ini. Ujar bubuhan Hawaris, kada usah banyak pandir kita coba aja Sayyidina Ali ini kita tes. Bujur kada ucapan Nabi itu bahwa Sayyidina Ali itu gerbangnya ilmu Nabi. Lalu ditesnya orang 10 orang kita ditangi aja Sayyidina Ali itu. Tapi mendatangi jangan bembay.
Bila sehari saikong, sehari saikong, sehari sampai 10 hari. Kita pertanyakan masalah. Bila Ali itu menjawabnya sama dengan itu juga 10-nya, salah artinya ucapan Nabi itu tadi. Pada Ali itu gerbangnya ilmu Nabi. Bila inya berbeda-beda, jawabannya berarti benar ucapan Nabi tadi. Lajuk dia sapali bujur nah. Lalu dikumpulkan orang 10, dipilih Jepang tapi jangan bisa pandirhan. Didatangi nang pertama dulu hari pertama. Nang ditakunakan semacam aja, jangan dua, semacam aja. Kayak apa jawabannya? Berbeda atau kada? Nang pertanyaannya kayak ini. Kayak apa li? Wahai Ali, bagaimana artinya apakah utama harta atau ilmu? Paling diutamakan itu apakah harta atau ilmu? Itu aja pertanyaannya. Ujar Ali, kalau masalah utama itu utama ilmu bang daripada harta. Nah, alasannya apa li? Alasannya ujar Sayyidina Ali, kalau harta itu, kalau ilmu itu adalah warisan Nabi, para nabi-nabi. Dan kalau harta itu warisan Karun dan Fir'aun. Nah semacam sudah. Arena kedua datang pula Saikong. Nah, wahai Ali, mana utamanya ilmu atau harta? Nah ujar Sayyidina Ali kan ya semalam juga pulang nih. Ujar Sayyidina Ali nyatai utama ilmu daripada harta. Apa alasannya? Nah alasannya ini yang dicarinya. Beda atau ada? Bila sama nah ini itu juga apa kan? Mungkin berdua itu aja. Ujar Sayyidina Ali, kalau ilmu itu inya menjaga kita, tapi kalau harta kita nah menjaga inya. Beda pulang kok. Kemudian pulang esok harinya datang pulang. Saikong, pertanyaannya sama tuh tadi. Mana utamanya ilmu atau harta? Ujar Sayyidina Ali, tetap aja konsiderin utama ilmu di sini daripada harta. Alasannya apa li? Alasannya ujar Sayyidina Ali, kalau ilmu makin dipelajarakan, makin diamalkan, makin bertambah. Tapi kalau harta makin dibelanjakan, makin berkurangnya. Beda loh. Ingat situ aja lah, ke-10-nya banyak waktu. Jadi itu artinya ketinggian ilmu daripada Sayyidina Ali. Nah, ketinggian keberaniannya belum apa? Pada waktu Nabi lah imbah Isra dan Mi'raj ini nah. Lalu Nabi tadi menyampaikan dalam umat, artinya malam tadi aku diperjalankan dari Makkah ke Madinah dan sampai kali ini bertemu Allah Subhanahu wa taala. Datang preman, tahu lah preman lah. Namubuhan jagoan pasar tuh nah. Jakai kita di Makkah tuh ada jagoannya juga. Mendatangi Nabi kita. Ujarnya kemaanunya Muhammad nih. Wahai Muhammad, bunyi habar itu malam tadi terabang ke langit. Ujar Nabi. Nang terabang itu sebenarnya burung. Itu behelar. Aku nih Nabi dijalankan, diisrakan dan dimi'rajkan. Aku mencoba lah di kamar. Muhammad coba bangkit berdiri. Lalu Nabi berdiri. Imbah Nabi berdiri, angkat baris kanan. Ujar si preman tadi, angkat baris kanan. Diangkat oleh Nabi baris kanan. Imbah itu pulang, baris kiwa pulang angkat. Diangkat oleh Nabi baris kiwa tapi dilebusin baris kanan. Baris kanan dilebusin. Salah itu salah, matai. Orang kedua-duanya, kedua-duanya Nabi rabah sedih. Ditetawakannya nih tuh jarinya ikan berpadah terabang ke langit, mengangkat baris kedua-duanya aja kada kawa. Ditetawakannya nih Muhammadnya artinya dasar dusta. Dustaannya di depan Nabi kita. Waktu Nabi menyampaikan Isra dan Mi'raj ini, ujar Nabi lah rupanya sidina keanuan juga. Kalau sudah lah ada juga sifat keanuannya tuh. Ujar Nabi lah mun ikam hendak bujur-bujur lah, hendak menakuni peristiwa Isra dan Mi'raj ini kan takuni Sayyidina Ali. Nya tahu toh kisahnya. Nang si bungonya akun. Maka Sayyidina Ali itu lalu pada di tangan. Bakumpulan para sahabat. Lalu sampai ke situ.
Lalu berkisah nang kisah nang suruh Nabi angkat betis tadi. Angkat pertama, angkat keduanya, Nabi sampai lumpuh. Tadinya kawam, angkat kedua-duanya. Nah. Lalu yang itu ujar nang preman tadi, aku ini oleh Muhammad disuruh mendapati ikam dia supaya ikam ini menjelaskan aku lagi dari tentang Isra dan Mi'raj nih. Ujar Sayyidina Ali barak sini. Beliau barak otis saya dulu. Panggil sekalian dulu. Ayo ujar Sayyidina Umar Ali gagabahnya ikam. Kenapa maka dibunuh? Sedangkan Rasulullah itu menyuruh ikam itu menjelaskan aja. Kenapa maka ikam bunuh? Ujar Sayyidina Ali, maaflah matu'ailah. Orang ini orang kafir nih perlu dibunuh ini kalau percaya. Sedangkan Nabi haja na Isra dan Mi'raj na menjalani saurah menjelaskan kalau percaya, apalagi aku aja Sayyidina Ali. Paksa dibunuh Sidin. Sayyidina Umar sampai saret ke. Kemudian pula apa yang keberanian Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu berani lagi halus sudah berani sini. Ujar Nabi waktu hendak hijrah ke Madinah telah ikam li hakunlah menggetiakan aku guring sini. Malam ini aku hendak hijrah dari Makkah ke Madinah. Ikam menggetiakan aku guring nih salipot kita salipot kode. Padahal malam itu Nabi itu hendak dibunuh oleh Urbun kafir Quraisy. Ujar Sayyidina Ali, ayah siapa ya? Aku menggetiakan. Tahulah ikam resikonya lah, ikam menggetiakan aku guring ini tahulah resikonya aja Nabi. Tahu aja Sayyidina Ali. Sebab kita menyangka nang guring itu kadang menyangka aku, kadangnya menyangka sampian. Kayaknya bilenya sudah waktunya jadi dubrak nih kena pintu nih. Bilenya terlihatnya aku kira bisa dipukulinya aku tuh. Ya Sayyidina Ali, aku sampai mati kan Bapak Sayyidina Ali. Mati aku hanya seorang pemuda Ali aja. Tapi kina akan datang sampai kainanya itu beberapa Ali kina nang lahir. Tapi kalau sampian nang mati wahai Rasulullah sampai hari kiamat kan dia panggantinya. Amun Ali mati kan Bapak, coba pikirkan siapa hakon pemuda kayak itu ya. Amun wah ini akan takun nih kira-kira hakon lagi ke berana ini hakon. Sampai yang bermasalah tuh dinya nang ngapa pun suruh kanakan ada hakonnya. Sayyidina Ali hakonnya. Itulah artinya kelebihan daripada Sayyidina Ali, maka digelari oleh Nabi kita Muhammad dengan Ali, artinya sahabat tinggi ilmu dan tinggi keberanian. Para hadirin dan hadirat sekalian yang berun hormati, kemudian kita berkisar pulanglah kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini kisahnya kakak itu aja, biar sampai kemana aja lagi itu aku terkisahkan orang. Paling-paling rajinlah amun menang lain itu ditambahin orang beneran. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu dada Nabi itu dibelah dada Nabi. Nabi itu menurut riwayat 4 kali belah. Jadi amun kita wahini banyak operasi sekali-kali aja anak berharap harap Nabi. Nabi itu 4 kali selama hidup sini itu operasinya. Oleh Sayyidina Jibril dan Mikail. Nang pertama waktu Nabi itu berusia 4 tahun, waktu digaduh oleh Halimatus Sa'diyah sekali belah tuh. Kemudian pulang nang kedua waktu berusia 10 tahun di padang pasir sekali belah pulang. Kemudian pada waktu diangkat menjadi Nabi dan Rasul sekali belah. Nang terakhir adalah pada waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekali belah. Jadi 4 kali Nabi itu dibedah. Nang dibelah itu adalah diambil hati sidin itu dibersihkan, artinya dibuangi daripada kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit hati. Dibersihkan dengan apa? Air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu adalah suci. Air surga yang berada di dunia ya air Zam-Zam tuh. Air kita ini ada 5 nang suci inilah. Nang pertama air nang keluar di telunjuk Rasulullah. Jadi Nabi itu waktu Nabi perang, para tentara ini kehausan,
bisa mengucap telunjuk Nabi nih. Di telunjuk Nabi ini keluar air itu yang paling suci tuh. Nomor satu. Nang kedua air Zam-Zam. Nang ketiga adalah air Telaga Kausar. Itu di surga juga letaknya. Kemudian yang keempat air di Sungai Nil. Sungai Nil di mana? Di Mesir. Nang kelima ya air kita yang ada nih. Jadi kita ini ada 5 air nang suci. Jadi Nabi tadi dibasuh dengan air Zam-Zam. Nah setelah itu Nabi dicap dengan cap nubuah dengan tulisan Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara 2 barikat sidin tadi. Dengan disediakan burak, Nabi berjalan dengan Jibril dan Mikail menuju Masjidil Aqsa Palestina. Jadi di tengah jalan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini sini banyak menjumpai bermacam-macam. Ada nampina nyaman dilihat, ada juga nampina sakit dilihat. Artinya macam-macam lah. Itu adalah suatu gambaran kepada kita dari kehidupan kita di dunia ini. Di antaranya Nabi itu ada berjumpa dengan sekelompok manusia. Manusia itu bila inya bertanam benih beisukan nih kamarian menghatam. Bila inya bertanam beisukan kamarian menghatam. Jadi Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, siapa mereka ini? Ujar Jibril, ini orang yang ke-7 membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ke-7 fisabilillah. Sebab di dalam Al-Qur'an masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya ujar Tuhan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan menanam satu biji benih yang tumbuh daripadanya 7 tangkai dan pada tiap tangkai itu berisi 100 biji. Dan Allah melipat gandakan orang yang dikehendakinya. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Nah jadi orang yang ke-7 membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya tadi balasannya. Kita ini adalah termasuk umat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini istimewa daripada umat yang lain. Kalau kita ini umpamanya lah berniat hendak berbuat kebaikan, ini khusus umat Nabi Muhammad SAW satu sudah dicatat. Tapi kalau kita timbah berniat tadi kita laksanakan pulang, nah kebaikan tadi menjadi 10 kita dicatat kebaikannya. Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang untuk membawa 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah jadi untungnya tuh. Adapun orang yang berbuat jahat pulang berniat anak berbuat jahat kada dicatat-catat, niat saja hanya kada dicatat. Nah ini bedanya. Ternyata jadinya berbuat jahat cuma 1 saja dicatat daripada kejahatannya tadi. Nah situ artinya keistimewaan daripada umat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Nabi bertemu dengan sekelompok manusia. Manusia ini disediakan daging, masakan daging nih, masak. Nah kemudian ada lagi sebuah talam daging juga, tapi dagingnya buruk dan dagingnya mentah. Nang hirannya oleh Nabi kenapa makanya memakan daging mentah tuh nah, sedangkan daging masak ini nang masak bom, ada masak habang, ada macam-macam. Kan dimakannya nang dimakan daging buruk lawan mentah. Lalu hiran Nabi, ujar Nabi siapa mereka ini? Ujar Jibril itu Muhammad umat ikam juga. Nah kenapa ujar Nabi kita salahnya tuh apa? Itu Muhammad mamanya laki-laki ada bisi bini nang sudah nikah tapi masih aja lagi mencarikan nama lain tuh. Nah nang kada halal istilahnya. Nang bini-bini kayak itu juga. Ada bisi laki nang sudah nikah
masih juga lagi mencari laki yang lain. Nah, jadi itu muhamatai perumpamaan. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi ini adalah merupakan contoh kepada kita sekalian. Nah, selanjutnya kita capatakan aja lah sampai di Masjidil Aqsa. Lalu sampai di Masjidil Aqsa ini Nabi menalii lawan kurang ditali isidin. Inya di higa pintu Masjidil Aqsa itu ada panalian. Itu panalian kendaraan ng para nabi-nabi yang bahari juga nanti dahulu ditali isidin. Ini contoh juga nih lawan kita nih. Nah, jika seandainya burak itu kan ditaliin, Nabi kan buka kadenya binatang yang paling pintar burak itu diambil dari surga. Kalau buka kadenya burak itu apa yang nah, ini adalah mencontohkan kepada kita. Artinya kita ini jangan hendak hakikat saja, syariat jadikan. Nah, contohnya padanya lah kita becis sampai di beta berucap aja. Artinya bilinya Tuhan hendak melautakan lartai, bilinya Tuhan kada melautakan kada larut. Perisai bisukan ada di palbeto. Itu berserah diri itu luput, kada ada usaha ikhtiarnya, kada ada. Coba talii dulu. Kayak Nabi ini talii sidin. Imba kita talii sudahlah, hanya kita berbincang, hanya berserah diri lawan Allah Ta'ala. Seandainya cis itu larut juga takdir itu sudah ngarannya. Jadi jangan sampai kita ini hanya hakikat saja, syariat kita pakai luput juga. Para hadirin dan hadirat sekalian yang ulun hormati. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan. Ini kita kada dia karena dirinciakan segala Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa itu. Terus Nabi naik ke langit yang pertama. Ke langit yang pertama ini bertemu dengan Nabiullah Adam. Datu kita dahulu orang yang pertama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Adam. Kemudian di langit yang kedua Nabi ini bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi berataan itu samunyaan artinya mengucapkan selamat dalam Nabi kita. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Lalu waktu Nabi itu bertemu dengan Nabi Musa, setelah Nabi berjalan melewati Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis. Lalu Jibril ini rupanya tak boleh lah Nabi Musa ini melihat Nabi Musa menangis. Tak boleh oleh Jibril. Kenapa maka pian menangis Ujar Nabi Musa, aku nina. Aku mengira aku nina paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, sekalinya ada seorang pemuda ini makanya lagi masih hidup nih di dunia. Aku ini sudah berada di alam barzakh. Dan yang kedua lagi umatnya ini paling banyak yang masuk surga dibanding umatku jangan masuk. Paling baik kita ini kita beritaan masuk surga, beritaan lah. Kecuali jangan Nabi itu orang nak enggan, orang nak abal jangan Nabi nak ada masuk surga itu. Tahu orang nak abal, nak enggan kada masa kada nak masuk surga itu iya nak berbuat sehandaknya, berbuat kemaksiatan dan sebagainya di dunia ini. Kemudian Nabi bertemu dengan di langit yang ketujuh itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah Nabi Ibrahim ini berpasan. Ujar Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, aku pasan umat-umat engkau nah. Banyaki bakabun-kabunan di surga. Surga itu tanahnya luas dan subur. Ujar Nabi kita, nah apa kabunnya? Nang pacar dikabunakan tuh bibitnya nang apa? Ujar Sidin, satu riwayat mengatakan baca la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Bila sekali membaca itu Sidin satu pohon kita tumbuh di surga itu. Nama motifnya itu kita juga kayaknya. Siapa nama baca itu nama motifnya. Dan ada riwayat lain pula mengatakan artinya bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sekali membaca satu pohon kita tumbuh di surga. Ini pesan daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi kita yang disampaikan. Jadi malam ini kebetulan karena malam ini adalah malam Isra dan Mi'raj Nabi, kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah membaca apa namanya sesambil apakah artinya kita baca.
Nah setelah itu Nabi terus melanjutkan perjalanan Mi'raj. Mi'raj tadi ya sampai ke langit ketujuh. Kemudian ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuan Nabi ke sana? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk mengambil yaitu perintah sembahyang 50 waktu yang akhirnya menjadi 5 waktu. Jadi itulah intisari daripada Isra dan Mi'raj, hanya sembahyang aja. Jadi amalan yang paling yang diambil oleh Nabi kita langsung sedikit seorang mengambil lain hanyalah puasa, haji, zakat, amalan lain itu melewati wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tapi kalau sembahyang Nabi seorang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkan sembahyang Nabi kita dan beserta umatnya 5 kali sehari semalaman. Nah, jadi makanya sembahyang itu adalah penting. As-salatu imaduddin, sembahyang itu tiangnya agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sembahyang berarti sama dengan mendirikan agama. Tapi barang siapa yang meninggalkan sembahyang sama dengan merubuhkan akan agama. Nah, itu hadis Nabi SAW riwayat daripada Baihaqi. Nah, jadi itulah peristiwa besar Isra dan Mi'raj, intisarinya adalah salat 5 waktu. Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya dengan Nabi kita besar Muhammad SAW. Ujar Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, amalan nang apa nang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ujar Nabi, as-salatu ala waktiha, sembahyang pada waktunya, pada awal waktunya. Nah, kemudian pula ujar Abdullah ibnu Mas'ud, apalagi yang dicintainya, kadusin birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, ketiga apa? Nah, ketiga itu adalah jihad fi sabilillah, artinya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama tadi ujar Nabi adalah salat 5 waktu itu wajib dikerjakan oleh umat Islam, laki-laki dan perempuan. Jadi amal awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Jadi amal yang paling pertama dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab karena di akhirat nanti adalah sembahyang. Bila sembahyangnya sempurna kesemuanya amal kita. Tapi bila sembahyangnya kada sempurna, habis semuanya mujaid. Jadi intisari daripada Isra dan Mi'raj ini hanya satu, yaitu sembahyang 5 waktu. Jadi kiranya itu saja yang ulun dapat sampaikan. Kalau ada kesalahan hilaf, banyak maaf dan ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi